Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Karima dengan NIM 2103.8. Saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran fisika SMA pada materi gerak parabola. Kompetensi inti yang harus dicapai yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk kompetensi dasar pada pengetahuannya yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang harus dicapai adalah mengidentifikasi besaran-besaran vektor yang berkaitan dengan gerak parabola. Yang kedua adalah menganalisis vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola. Dan yang ketiga adalah menghitung vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasar pada bidang keterampilannya, mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya dengan indikator pencapaian yaitu mempresentasikan hasil analisis data vektor posisi dan vektor kecepatan yang diperoleh dalam praktikum simulasi virtual. Kemudian tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, cooperative learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis, jujur, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi besaran-besaran vektor yang berkaitan dengan gerak parabola. Kemudian menentukan vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola, menghitung vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikan hasil analisis data vektor posisi dan vektor kecepatan yang diperoleh dalam praktikum simulasi virtual. Bagian yang keempat adalah materi ajar berupa faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang sebagai pengetahuan faktualnya adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Kemudian untuk konsepnya adalah gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian ada konsep tentang besarnya vektor posisi, kemudian bagaimana arahnya itu dengan tan theta, dan persamaan vektor perpindahan, lalu besar vektor perpindahan, dan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, lalu ada jarak mendatar ketika partikel berada pada ketinggian maksimum pada koordinat X dan Y, dan ada waktu benda melayang di udara atau Tmax-nya. Kemudian untuk proseduralnya adalah langkah-langkah kerja pada simulasi PET terhadap tentang gerak parabola, dan metakognitifnya adalah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Bagian kelima adalah metode pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajarannya dalam metode saintifik dan model pembelajarannya adalah cooperative learning, dan untuk metode pembelajaran adalah diskusi dan tanya jawab. Bagian keenam adalah media pembelajaran dan sumber belajar yang berupa laptop, simulasi PET gerak parabola, lembar kerja peserta didik, buku siswa, dan internet. Kemudian bagian ketujuh adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan pendahuluannya adalah guru mengkondisikan kelas dan mengecek kehadiran peserta didik, dan siswa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Kemudian guru menanyakan materi sebelumnya, seperti masih ingatkah kalian tentang materi gerak lurus? Apa itu gerak lurus? Dan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru dan temannya, seperti guru meminta peserta didik
itu 2 orang untuk maju ke depan untuk melakukan demonstrasi melempar bola pingpong. Seorang siswa melempar bola pingpong dan seorangnya lagi menangkap lemparan bola pingpong tersebut. Kemudian, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumumkan pengetahuannya tentang gerak apa yang terjadi pada lintasan bola pingpong yang dilempar. Dan siswa yang menyaksikannya membuat pertanyaan seperti bagaimana sebuah bola dilempar bisa membentuk lintasan parabola dan bagaimana kecepatan bola tersebut di setiap sudut. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi besaran-besaran vektor yang berkaitan dengan gerak parabola, menganalisis vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola, menghitung vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, dan siswa mendengarkan serta mencatat tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Dengan fase yang pertama adalah menyajikan informasi. Dalam hal ini, guru menjelaskan sedikit materi tentang gerak parabola dan siswa mendengarkan arahan dari guru. Lalu mengamati animasi tentang penerapan gerak parabola pada orang yang menendang bola melalui simulasi PET, dan berdasarkan fenomena yang ditampilkan, maka siswa dibimbing untuk bertanya tentang bagaimana sebuah bola yang ditendang bisa membentuk lintasan parabola dan bagaimana kecepatan bola tersebut di setiap sudut. Untuk fase yang kedua adalah mengorganisasikan kelompok. Guru membagikan peserta didik ke dalam kelompok dan membagikan alat dan bahan serta LKS. Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah LKS yang akan dikerjakan, lalu siswa mendengarkan arahan guru dan siswa duduk sesuai kelompok serta berdiskusi. Fase selanjutnya adalah membimbing kelompok kerja dan belajar. Dalam hal ini, guru membimbing peserta didik melakukan percobaan, guru menilai kinerja peserta didik dalam kerja kelompok, guru meminta wakil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan. Lalu, siswa melakukan percobaan simulasi, dan siswa menganalisis jawaban hasil kerja kelompok, lalu mempresentasikan hasil kerja kelompok yang lain menanggapi. Dan selanjutnya guru menilai hasil percobaan yang ditampilkan. Lalu guru menanggapi hasil presentasi dan memberikan penguatan, pemahaman, atau mengklarifikasi miskonsepsi, dan siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai hasil percobaan dan diskusi. Selanjutnya, guru memimpin siswa menyimpulkan hasil diskusi, dan siswa menyimpulkan hasil percobaan. Fase selanjutnya adalah evaluasi. Guru memberikan soal latihan terkait persamaan gerak parabola secara individu, lalu siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan guru. Kemudian kegiatan penutup adalah memberi penghargaan. Dalam hal ini, guru memberikan penghargaan kepada kelompok dan siswa yang aktif. Lalu, siswa merayakan penghargaan yang diberikan guru bersama-sama. Bagian selanjutnya adalah bagian penilaian. Untuk aspek yang pertama adalah sikap, dengan tekniknya itu dalam bentuk jurnal dan bentuk instrumennya adalah lembar jurnal. Dan untuk pengetahuannya adalah tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, dan ada aspek keterampilan itu dengan teknik unjuk kerja dalam bentuk rubrik penskoran unjuk kerja. Dan ini bentuk rubrik penilaiannya. Untuk penilaian sikap itu di sini dibuatkan bagaimana kejadiannya dan apa perilaku siswa, lalu apakah positif atau negatif, dan bagaimana tindak lanjutnya dari guru. Kemudian ada penilaian pengetahuan, itu dalam bentuk tes tertulis pilihan ganda. Di sini ada 9 soal, dan masing-masing skor soal itu tergantung pada aspek kognitif soal. Dan untuk nilainya yang ranah kognitifnya C2 maka skornya 3, dan untuk ranah kognitif C3 itu skornya 4. Kemudian setelah dilakukan penskoran untuk mendapatkan nilai akhirnya adalah jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dikali 100, dan untuk penilaian keterampilan itu dalam bentuk lembar observasi. Yang dinilai di sini adalah bagaimana ketepatan jawaban,
pengungkapan gagasan, pemahaman terhadap materi yang didiskusikan, dan bagaimana menarik kesimpulannya. Dalam hal ini ada 4 kriteria penskorannya, yaitu kalau 4 ini adalah selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Lalu kemudian diberikan keterangan tentang hasil dari skor tersebut. Untuk nilai akhir dari skor ini adalah dalam skala 0 sampai 100, sehingga untuk mendapatkan perhitungannya adalah perolehan skor dibagi dengan total skor maksimum dikali 100. Demikian penjelasan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi gerak parabola. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.